Ya, jadi ini adalah Rubik. Kemudian Rubik ini punya bahannya dari plastik. Nah, kelebihan Rubik ini adalah, nah, kan ngomongnya kayak gitu kan, bukan ngomong kayak, ayo kak langsung di check out sekarang, hanya hari ini, diskon 10%, ingat ya, hanya hari ini, hanya di live ini, diskon 10%, yuk langsung buruan check out. Nah, dan di zaman sekarang atau di zaman ibaratnya serba cepat ini, kalian harus bisa menarik perhatian customer di detik pertama. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share tips gimana caranya biar lancar dalam mempromosikan sebuah produk. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang menjalani affiliate marketing, atau dropshipping, atau reseller, atau punya produk sendiri dan ingin membuat sebuah video produk atau video promosi, mungkin teman-teman mengalami kesulitan gimana caranya untuk mempromosikan produk dengan lancar dan bisa tersampaikan informasinya ke pelanggan atau calon pelanggan, dan mereka bisa tertarik dan membeli produk kita. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu kalian pahami dan kalian ketahui sebelum kalian mempromosikan sebuah produk atau membuat video promosi tentang produk. Yang pertama atau hal yang paling dasar dan yang paling penting juga adalah kalian harus tahu product knowledge. Artinya adalah informasi tentang produk itu, mulai dari misalnya produknya apa, kemudian bahannya apa, pakai apa, kemudian cara pakainya gimana, terus ini tuh fungsinya untuk apa, itu kalian harus tahu bener-bener detailnya seperti apa. Jangan sampai kalian sebelum mempromosikan produk, kalian nggak tahu nih, misalnya bahannya terbuat dari apa, atau fungsinya apa, ada fitur apa aja di sana, kalian nggak tahu nih. Makanya itulah yang membuat saat kita mempromosikan sebuah produk atau membuat video promosi itu nggak lancar. Kemudian yang kedua yang perlu kalian tahu adalah kelebihan dari produk ini. Kalau bisa dibilang unique selling point atau unique value proposition atau unique selling point lah gampangannya ya, dari sebuah produk ini apa yang menjadi poin penjualannya, ini apa, kelebihannya, keunggulan yang berbeda dari produk lain atau yang diunggulkan dari produk lain ini apa. Misalnya katakanlah kalian jualan baju, bajunya ini keunggulannya apa, apakah ini baju yang awet, apakah ini cocok digunakan untuk orang yang seperti apa katakanlah, atau cara pakainya mudah atau nggak mudah luntur. Nah, itu kalian perlu tahu unique selling point-nya. Paling nggak ada 1-3 lah. Kalau produknya baru mungkin 1 kurang ya. Jadi minimal ada 3 lah. Kalau mungkin produk kalian udah terkenal, brand terkenal, misalnya kalian jualan produk dengan brand terkenal, misalnya produk Samsung atau produk Sony atau produk apa merek terkenal lah. Kalian bukan nggak perlu sih, kalian tetap perlu unique selling point, tapi 1 aja cukup. Tapi kalau produk kalian nggak terkenal, brandnya, at least minimal ada 3 unique selling point-nya. Kelebihannya itu apa? Minimal ada 3. Nah, setelah kalian paham tentang product knowledge atau deskripsi atau spesifikasi produknya, kalian paham tentang keunggulannya atau unique selling point-nya, kalian buat kerangka. Kerangka ini dalam artian bagaimana cara kalian menyampaikan informasi tentang produknya ini ke calon customer. Dan di zaman sekarang atau di zaman ibaratnya serba cepat ini, kalian harus bisa menarik perhatian customer di detik pertama. Jadi di detik pertama itu kalian harus bisa menarik perhatian customer dulu. Caranya adalah kalian harus tahu apa yang diinginkan oleh customer. Jadi bukan tentang produk, tapi apa yang diinginkan oleh customer. Kalau kalian sedang nyari set-top box, kalian wajib banget punya set-top box yang berikut ini. Kayak gitu, jadi kalian harus buat customer kalian itu relate tentang produk kalian. Itu dulu. Jadi hubungan dengan customer itu terhubung dulu. Oke, di poin kerangka ini, yang awal ini kalian harus bisa, oh ini cocok nih produknya, bukan produknya. Oh videonya ini cocok nih, kayak gitu. Bikin customer seolah-olah kayak gitu dulu. Jangan langsung jelasin produk. Hai guys, ini adalah produk yang kayak gini-gini. Nanti dulu. Kalau misalnya kelebihan produk kalian itu sangat wow atau sangat bagus untuk menarik pelanggan, ya nggak masalah. Misalnya kalian tahu nggak kalau ada baju yang warnanya nggak akan berubah selama 10 tahun walau dicuci berkali-kali. Misalnya kalian punya kelebihan produk yang seperti itu. Misalnya kalian jualan baju yang kelebihannya seperti itu nggak masalah. Karena itu kelebihan yang akan sulit disaingi, akan sulit ditandingi oleh kompetitor kalian. Tapi kalau misalnya kelebihannya, katakanlah kalian tahu nggak ada baju yang nyaman banget dipakai. Nah, nyaman itu kan relatif ya. Jadi mungkin banyak sekali dari kompetitor kita yang juga sama kayak gitu. Nah, itu nggak akan terlalu menarik bagi calon customer. Nah, kalau misalnya kelebihannya nggak seperti itu, ya buat customer relate.
Apakah kalian sedang nyari baju yang nyaman dipakai untuk ke kondangan? Itu adalah salah satu pancingan biar, oh iya aku lagi nyari baju nih, oh iya aku lagi butuh nih, oh iya aku lagi ini nih. Nah, jadi percuma kalau misalnya kita menjelaskan tentang produknya, tapi customer nggak pay attention ke kita, pay attention ke video kita, ya percuma gitu. Makanya di detik pertama bikin customer relate, bikin customer diem dulu, bikin customer fokus ke apa yang kita sampaikan. Barulah kita sampaikan tentang spesifikasi produknya, kelebihannya apa, nah baru cara belinya. Jadi kerangkanya yang pertama relate dulu ke pelanggan, oke, buat pelanggan stop dulu dan fokus ke video kalian. Yang kedua, kalian jelasin tentang spesifikasi produknya, kelebihan produknya. Baru yang ketiga, yang terakhir adalah alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Nah, kerangka ini itu kalau kalian belum terbiasa untuk ngomong, kalian tulis. Kalian tulis misalnya, katakanlah nanti di awal, katakanlah, apakah kalian sedang mencari ini. Nah, itu kalian tulis. Set. Terus kalian berada di tempat yang tepat. Ini ada produk yang ini. Dia terbuat dari ini. Dia punya kelebihan ini. Terus kemudian, kalau misalnya kalian beli langsung cek di keranjang kuning dan ada diskon 10%, misalnya ada diskon 50%, ada katakanlah penawaran terbatas, stoknya tinggal sedikit. Nah, itu adalah alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Kenapa perlu alasan? Karena orang tertarik. Orang misalnya katakan, wah bagus nih. Biasanya yang dilakukan orang apa? Save atau di like doang. Ya kan? Misalnya katakan orang tertarik nih dengan produknya. Wah, bagus nih produknya. Wah, bagus nih. Ntar dulu deh nunggu gajian. Ntar dulu deh bilang ke suami. Ntar dulu deh ini di save dulu. Di like dulu. Kayak gitu. Atau di komen misalnya, wah bagus nih, kayak gitu. Istilahnya meninggalkan jejak dulu. Karena apa? Karena customer atau calon customer masih berpikir bahwa, nanti aja deh belinya. Nanti aja deh belinya. Nah, kalau nanti, ya customer nggak akan beli. Biasanya kebanyakan seperti itu. Makanya perlu kayak, ini ada diskon 10% hanya hari ini. Ada diskon 50% hanya hari ini. Ini stoknya terbatas hanya 50 produk. Atau misalnya kalian sedang live, katakanlah baik live TikTok, live Instagram, atau live di Shopee katakanlah, atau Tokopedia, kalian jelasin bahwa produk ini harganya sekian, diskon 10% hanya saat live saja. Ingat ya, hanya saat live saja. Biasanya kan kayak gitu. Dan biasanya kata-kata itu diulang-ulang. Kata-katanya itu diulang-ulang. Yang kata-kata promo misalnya, ayo kak langsung di check out sekarang. Hanya hari ini, diskon 10%. Ingat ya, hanya hari ini. Hanya di live ini, diskon 10%. Yuk langsung buruan check out. Nah, itu kata-kata yang biasanya selalu diulang-ulang. Biar customer itu merasa, wah ini, biar merasa terdesak gitu. Wah, kayak ini. Wah, gimana nih? Wah, ini gimana nih ya? Kayak gitu. Nah, saat kalian sudah memahami ketiga hal itu dan sudah mengerti product knowledge-nya, sudah mengerti keunggulan produknya atau unique selling point, sudah bikin kerangkanya, maka yang perlu kalian lakukan adalah latihan. Pada waktu pertama kali aku bikin video, aku nggak langsung bikin video kayak gini tanpa skrip, tanpa apa. Ini aku bikin hampir semua videoku yang sekarang itu tanpa skrip. Nah, dulu waktu pertama kali aku bikin video, aku selalu pakai skrip karena aku nggak bisa pada waktu pertama kali. Jadi aku tulis, kayak tulis, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apakah kalian sedang mencari ini? Nah itu aku tulis. Terus aku nggak langsung ngomong, tapi aku baca dulu. Jadi misalnya ini kameranya, ini HP-nya kayak gini. Nah aku baca. Jadi teksnya itu di sini. Aku tulis di kertas di bawah kameranya. Jadi gini ya, misalnya ini HP-nya kayak gini. Nah, kadang aku kayak gini. Nah, teksnya tuh di bawah ini. Aku tempelin di sini. Kayak gitu. Jadi ada kertas ini, ada tulisannya. Kayak gitu. Ada tulisannya ini gitu. Jadi aku nge-record gini sambil baca. Jadi, apakah kalian ada yang tertarik dengan ini? Ini produknya kayak gini. Nah, aku sambil baca. Ya gitu. Itu waktu pertama kali. Ya memang nggak ada lah orang yang pertama kali bisa langsung, kecuali memang mereka berpengalaman. Misalnya katakanlah sering ngomong di depan publik, katakanlah, atau sering presentasi, atau sering ngomong lah katakanlah, itu mungkin nggak masalah. Tapi kan mungkin banyak sekali dari orang, mungkin kalian juga kayak mungkin tidak terbiasa untuk ngomong. Mungkin ngomong dengan teman nggak masalah, tapi kalau ngomong di depan publik atau ngomong di depan kamera katakanlah,
susah kayak gitu. Nah, memang dibutuhkan latihan secara terus-menerus. Ya kalau belum bisa ya ditulis aja dulu. Ditulis. Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa. Katakanlah jualan Rubik. Guys, ini adalah Rubik 3x3. Nah, Rubik ini tuh udah terbuat dari bahan plastik. Nah, terus kemudian kelebihan Rubik ini adalah, nah kayak ngomong kan, kayak teks apa ya, teks. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di apa ya, bahasa baku itu kan, ya jadi ini adalah Rubik. Kemudian Rubik ini punya bahannya dari plastik. Nah, kelebihan Rubik ini adalah, nah kan ngomongnya kayak gitu kan, bukan ngomong kayak nggak asik gitu loh, ngomongnya kayak textbooks banget kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu tentang produknya dan belum terbiasa, nanti bakalan seperti itu gitu loh. Makanya tulis dulu, tulis kayak gini. Kemudian setelah kita latihan, katakanlah kita baca-baca, kok kayak kurang asik ya dihapus. Terus kemudian tulis lagi, dan itu lakukan berulang-ulang. Katakanlah lakukan berulang-ulang. Misalnya kalian belum berani di depan kamera, ya di depan kaca, di depan cermin kayak gitu, sambil baca aja nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya baca sudah lancar, nah coba kalian tanpa baca, ngomong apa yang ada di teksnya itu, tapi tanpa melihat ke kertasnya atau teksnya kayak gitu. Dan itu lakukan secara rutin, lakukan secara berulang-ulang biar terbiasa. Nah, setelah itu baru latihan tanpa teks. Tapi kayaknya itu susah sih, terlalu lama sih. Dulu aku butuh waktu sekitar 1 tahun lebih mungkin untuk dari yang ada teksnya, dari yang dengan skrip sampai yang udah lepas tanpa skrip, itu mungkin bisa 1 tahun lebih kalau aku dulu. Jadi ya memang itu perjalanan sih ya, perjalanan atau proses sih. Kalau nggak diawali dari sekarang ya nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak terbiasa ya nggak akan bisa. Pada intinya adalah gimana cara kita mengkomunikasikan produk yang kita jual, baik sebagai affiliate marketing, dropshipper, reseller, dan sebagainya, ke calon customer, biar calon customer itu mengerti tentang produk yang kita jual dan tertarik untuk membeli. Poinnya di situ, tertarik untuk membeli. Jadi yang penting adalah bukan bagaimana kita lancar atau tidak menjelaskan produknya, tapi apakah bahasa kita atau apakah cara komunikasi kita itu cocok dengan target market atau enggak, bisa diterima oleh target market atau enggak, bisa dimengerti dan membuat target market tertarik atau tidak. Itu, dan itu dibutuhkan latihan. Oke, semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.